Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, ketemu lagi dengan saya Subandi di channel kesayangan kita semua, Kemeja Bandi. Oke, di video kali ini saya akan sedikit share, sedikit berbagi tentang tentang alat apa sih yang disediain untuk bisa jualan ayam keliling ya, pakai motor. Jadi alat-alat apa aja gitu yang disiapin, yang harus ada, yang harus punya, dan yang harus dibeli juga gitu ya, untuk bisa teman-teman yang ingin jualan ayam keliling pakai motor ya. Oke, sebelum itu saya ingetin lagi, yang belum subscribe tolong subscribe, yang sudah subscribe tolong like video ini dan bagikan ke teman-teman Anda semua lewat sosial media atau lewat apa aja sih, terserah. Oke, sebelum kita mulai lihat alat apa, kita ngobrol dulu dikit ya. Ini oke, teman-teman yang mau jualan juga gimana ya, langsung aja atau gimana nih, jadi saya bingung. Oke, teman-teman yang di rumah mungkin yang nonton ini yang benar-benar tujuannya mau jualan apa sekedar pengen tahu, ini peluang bagus, peluang kalau ditekunin ya, karena untuk ayam sendiri itu kebutuhan ini ya, konsumsi tiap hari gitu, apalagi yang benar-benar udah kebutuhannya kayak udah kebutuhan pokok lah, dan harganya juga menengah ke bawah ya. Jadi menengah ke bawah ya, bisa menengah ke bawah, bisa menengah ke atas ini ayam. Terus kalau teman-teman jualan ayam keliling itu bisa bisa habis ayamnya. Jadi beda sama jualan ayam yang mangkal sama yang keliling. Kenapa bedanya? Kalau ayam keliling itu jemput bola, kita yang datang ke customer. Jadi misalnya barang yang belum habis kita tawarin ke customer gitu. Terus kalau yang mangkal mungkin diam aja. Kalau yang orang belum tahu, yang belum datang atau belum punya langganan, ya nggak bakalan datang ke pangkalan itu gitu. Terus mungkin yang jauh nggak mungkin datang ke pangkalan kita, soalnya terlalu jauh tempatnya. Tapi untuk keliling yang jauh ya kita yang nyamperin gitu. Itu bedanya ayam potong ngelapak sama ayam potong keliling. Jadi teman-teman terserah mau milih yang ngelapak apa keliling. Tapi di sini saya mau share tentang alat-alat apa aja yang disiapin untuk jualan ayam keliling ya, yang pakai motor itu. Mungkin di tempat kalian udah ada atau belum ada yang jualan ayam keliling, tolong komen di bawah. Saya terus mau tanya-tanya boleh gitu tentang ayam keliling ya, tentang masih berkaitan dengan video ini. Gitu aja. Kita biar lebih cepat dan lebih baik ya, disiapinnya apa aja. Terus yang pertama sih sebenarnya harus ada motor dulu, harus punya motor dulu. Kalau nggak punya motor bisa pinjem, namanya juga usaha ya, bisa pinjem. Terus yang kedua harus tahu dulu kita ngambilnya kemana atau kita belinya kemana. Dan ketiga harus tahu dulu dasar-dasar ilmu ayamnya gitu. Jangan sampai kita beli di beli ayam segini dijual segitu gitu, apakah dapat untung apa enggak. Terus harus tahu info-info dulu, harga ayam itu biasanya kadang naik turun gitu. Jadi lihat pasaran dulu, harga ayamnya di sekitar Anda itu berapa. Jadi jangan sampai kita nurunin
kita naikin, tapi nggak ngikutin pasaran di daerah teman-teman semua gitu. Oke, mungkin yang nonton ini bisa bapak-bapak, ibu-ibu, atau semuanya adik-adik. Mohon maaf kalau video ini kurang bagus, tapi sebenarnya lebih menekankan video ini lebih share-nya aja sih, bermanfaatnya gitu. Manfaatnya bisa share, saya bisa berbagi. Kalau ini bermanfaat dan bisa berbagi, tolong bagikan juga video saya ini untuk teman-teman dekat Anda. Oke, itu aja. Kita langsung aja ke alat apa aja biar kameranya lebih dekat ya. Ya, sampai aku jeda dulu. Saya tunggu untuk subscribe-nya. Yang udah subscribe, terima kasih, dan dukung terus video ini dan bagikannya. Oke, kita lanjut ke videonya. Namanya ini udah di depan layar, sudah ada alat-alat yang harus disiapkan untuk jualan ayam keliling ya. Yang pertama itu motor, ya mungkin motor saya ntar dicoretnya kalau sambil makain ke motor gerobaknya gitu. Yang pertama itu gerobak dulu harus bikin ya. Gerobak ini pakainya bikinnya sederhana teman-teman. Ini gerobak nggak kayak gerobak bakso atau gerobak mie ayam cilok yang keliling itu harus besar gitu. Ini cuma sekedar palang aja, pakai kayu, palang kotak, 2 kotak, 3 kotak ya, 3 bagian, dimana yang 2 kotaknya yang ini sama ini itu untuk ember, yang ke tengahnya buat timbangan. Ini teman-teman saya pakai timbangan yang jarum ya. Kalau teman-teman yang udah jualan atau ini pakai timbangan itu mungkin tempatnya beda lagi. Saya share-nya ini yang timbangan jarum yang udah dipakai ya. Ini maaf teman-teman kalau video ini barang-barangnya kotor, karena ini saya reviewnya memang barang-barangnya yang udah dipakai ya, jadi bukan barang baru. Oke, yang pertama itu pertama motor dulu ya, sediain. Yang kalau yang belum punya pinjem mungkin, yang penting kita bisa usaha bareng-bareng. Kedua, gerobak. Kita bikin gerobak dulu. Gerobak itu pakai kayu, ntar beli mungkin namanya kaso ya. Kalau di daerah saya itu kayu kaso. Ini kayu kasonya bahannya apa? Ini kayunya kayu arbise ya kalau saya. Arbise ntar dibikin palang seperti ini, yang panjangnya ngikutin bodi motor sama ember, 2 ember itu yang bisa cukup 2 ember itu masuk, terus dibikin palang, terus dikotakin. Ini untuk ember, ini untuk ember juga, terus ini untuk timbangan, terus ini ada sela-sela ini untuk masuk. Ini sebenarnya untuk kantong plastik. Oke, itu aja yang itu. Terus yang kedua itu ntar kalau untuk bikin gerobaknya kayak gimana kak, ntar kita lanjut ke video yang lainnya lagi biar lebih cepet lah. Ini kan yang nerangin alat-alat apa yang harus disediain. Yang pertama gerobak, bikin gerobak dulu. Sebelum itu ntar kalau untuk bikin gerobaknya saya videoin lagi, bikin video lagi. Ini gerobak dulu, gerobaknya seperti ini yang tadi saya jelasin. Yang kedua, harus ada tali. Ini tali saya di sini ada tali dua ya. Ini sebenarnya nyambung. Nih nyambung. Ini biasa saya kemarin itu kalau nggak salah ya 5 meter. Ini jadi diikat. Sebenarnya ini untuk ngikat ke motor, diikat, dibikin sampul kayak gini. Ntar kalau itu videonya lebih lengkap ntar pas bikin gerobak. Ini 5 meter panjang, ini 5 meter untuk ngikat, terserah sebenarnya panjangnya, yang penting tujuannya untuk hindari. Yang kedua ada tambang sebelah ini lagi.
Ini untuk di bagian depan, soalnya ini tekukannya lebih tinggi, soalnya ntar di joknya ada tekukan belokan kayak gitu. Oke, case pertama gerobak, kedua harus ada ikat talinya. Oke, tadi yang pertama motor, yang kedua gerobak, ketiga tali untuk mengikat, keempat itu ini timbangan teman-teman. Ini timbangan digital ada yang saya pakai yang jarum ya. Kalau yang teman-teman yang punya yang batu mungkin beda lagi. Kalau ini yang jarum, terus ini dipasang di sini di tengah-tengah pakai skrup. Oke, terus selanjutnya kita ember, dua buah ember ya, dua buah ember nih, dua buah ember. Terus ini untuk tutupnya kita ikat ya, Anda bisa buka tutup. Untuk tutupnya bisa diikat oleh tarapia, tuh dibolongin, sama ini juga kedua embernya dibolongin juga. Oke, terus yang ini ada, kalau ada tambahan, kalau saya sih ini untuk embernya ada saringan. Tujuannya untuk apa? Biar ayam itu kering ya, enggak terlalu basah gitu. Jadi pas ditaruh di ember ini, biasanya aku naruhnya di dalamnya sih, nih di dalam ini. Nah di dalam ini, jadi ayam pas ditaruh di sini enggak istilahnya bercampur dengan air atau ngayembong gitu, jadi airnya fresh dan kering gitu. Kalau teman-teman mau pakai saringan atau terserah, istilahnya tujuannya nanti biar enggak tercampur dengan air yang tumpah netes ke bawah ini gitu. Kalau nggak pakai saringan nggak apa-apa, yang penting embernya ini yang paling penting. Kalau mau pakai saringan atau penyanggah boleh, sebenarnya ini terserah mau penyanggahnya kayak gimana, yang penting enggak air yang ngucur ke sini itu enggak netes, enggak nyerap lagi ke daging. Oke, itu ember, dua ember. Terus talena golok dulu ya. Ini golok bukan golok ayam ya sebenarnya, golok biasa, tapi saya pakai ayam. Terserah golok itu bebas, mau golok seperti apa, yang penting tajam dan bisa dipakai ya. Terus ini talenan asahannya, kalau butuh, kalau perlu bawa asahan bawa gitu, takutnya pas ini udah tumpul gitu, itu bawa asahan. Terus yang ini talenan ini dibikin rapi ya, hasilnya bersih, kalau bisa bulat. Jadi ntar ditaruhnya di sini teman-teman, di atas ember nih sebenarnya. Jadi ntar diketokin gitu ya. Jadi harus ukurannya sama dengan ember. Tadi papas kalau gede, kalau beli teman-teman beli kegedean dipapas. Terus ini talenannya kayu apa? Ini kayu asem teman-teman, kayu asem. Terus kalau yang bisa talenannya yang besar ya, itu yang istilahnya, kalau yang besar biasanya kayunya tua, lebih kuat gitu dibanding yang kecil. Ntar kalau pingin masuk ke sininya kita potong aja, dipapas pakai golok sedikit-sedikit jadi bulat, jadi lebih kecil. Terus lanjut lagi ke ini, kantong plastik. Kalau saya nyediain 2 kantong plastik teman-teman ya, ada yang 5 kilo, ada yang 2 kilo, dan saya juga tambahin lagi ini ada kantong plastik hitam, biasanya itu untuk cadangan, takut ada yang minta gitu. Ini yang 2 kilo, saya yang plastik gunain yang putih biar bersih, kelihatannya higienis, jadi enggak tercampur dengan yang karbon hitam di plastiknya itu. Terus 2 lap, ini maaf teman-teman kalau lapnya kotor ya, saya sengaja karena ini dadakan bikin videonya, jadi enggak ini ada lap
lap itu yang pertama ini lap untuk tatakan di motor ya, tatakan di motor. Terus yang ini untuk lap cuci tangan lah istilahnya, biar untuk serbet di motor. Oke, itu alat-alatnya. Kita lanjut untuk memasang di motornya kayak gimana. Oke, kita jeda lagi. Tonton terus ya, jangan skip ya, biar teman-teman nggak penasaran.